Halo, apa kabar? Mudah-mudahan, masih dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi, sebelum mulai saya mau, eee, mengucapkan dulu bagi teman-teman yang, terkena Covid sekarang ini, semoga berikan jalan kemudahan ya buat, kesembuhannya, baik itu dari, materi ataupun, dari support ya, dari lingkungan kalian. Khususnya, buat teman-teman yang, lagi, persiapan buat tes SKD. Jadi, bagi teman-teman yang, eee, masih sehat selalu, dijaga terus kondisinya dan jangan lupa, protokol kesehatannya diterapkan ya. Oke, jadi, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu ya terkait, apa, jadwal SKD untuk CPNS dan PPPK non-guru ini, terut eee, terutama, eee, rekomendasi dari Satgas Covid-19 ya. Jadi, di sini bagi teman-teman yang, eee, apa, eee, bertanya kapan pelaksanaan tes SKD-nya, itu, dimulai pada tanggal 2 September 2021 ya. Jadi masih ada waktu sih buat teman-teman yang, mau persiapin persyaratannya ataupun latihannya itu masih ada waktu ya. Dan, perlu diingat ya ini, eee, tanggal 2 September ini, bukan berarti semua, apa, peserta serentak langsung tes ya. Maksudnya dari semua instansi ya. Jadi, langsung semua gitu dari, semua instansi yang mengadakan CPNS ini. Bukan begitu ya. Jadi tanggal 2 September itu dilaksanakannya secara bertahap ya. Dan kalau setahu saya, jadi yang pertama itu dari kementerian dulu, terus yang kedua ada lembaga, terus yang terakhir, dan kemudian ada Pemprov dan ada Pemda ya. Dan, jadi teman-teman yang, eee, jangan berpikir kalau mulai tesnya itu 2 September ya. Nah, itu belum tentu sih ya, belum tentu. Cuman kalau perkiraan, kayaknya bagi teman-teman yang mendaftar di kementerian, khususnya di Kemenkumham ya, itu diperkirakan, pertengahan bulan September ya. Jadi yang, pelaksanaan tanggal 2 September itu Kementerian Luar Negeri deh, kalau kalau nggak salah ya, Kementerian Luar Negeri. Nah, berarti bisa disimpulkan ya kalau di awal, eee, tesnya itu, akan dimulai, di instansi kementerian yang berawal dari Kementerian Luar Negeri, terus nanti ada kementerian apa, dan tentu Kemenkumham juga pasti dilaksanakannya di bulan September ini ya, entah pertengahan, entah di akhir ya. So, jadi buat teman-teman yang, eee, mendaftar di instansi, kementerian dipersiapkan dari sekarang ya. Dan teman-teman juga pasti udah tahu, kalau untuk seleksi tes SKD tahun ini itu diwajibkan, eee, antigen ya atau PCR, dan ada vaksin juga ya untuk tahap satu. Jadi, dipersiapkan dari sekarang, coba,
teman-teman cari informasi terkait vaksinasi di lokasi teman kalian, khususnya di daerah Jawa, Madura, dan Bali ya untuk vaksin. Dan bagi teman-teman yang di luar itu mungkin bisa disesuaikan saja ya sama apa peraturan di instansi teman-teman yang dilamar ya. Oke, dan eh, kemudian ada sesi ya, sesi pelaksanaan SKD khususnya di eh, lokasi kantor regional ya. Ini di di poin pertama yaitu untuk SKD CPNS untuk 3 sesi. Yang pertama ada di BKN Pusat ya, dan kemudian sampai di Pekanbaru itu eh, pelaksanaan SKD-nya 3 sesi. Nah, bagi yang belum tahu ini untuk 3 sesi ini eh, itu yang komputernya di atas 100 ya, 100 komputer. Nah, kalau di bawah 100 komputer itu maka akan jadi 4 sesi ya, menurut info dari BKN tentu. Dan untuk eh, poin-poin pelaksanaannya seperti biasa ya, dari awal datang teman-teman itu registrasi dan kemudian diberikan PIN, lanjut ke penitipan barang, body checking, terus masuk ke ruang tunggu, dan nanti ketika waktunya teman-teman langsung ke ruang ujian. Nah, bedanya untuk tahun ini itu ada penyemprotan disinfektan ya. Jadi setelah selesai sesi 1 disemprot disinfektan ya di ruangannya. Terus dilanjut lagi di sesi kedua sama penyemprotan lagi sampai ke sesi 3 untuk 3 sesi. Nah, untuk 4 sesi ini ada yang sudah ditentukan ya titik lokasinya. Kebanyakan itu unit pelayanan terpadu ya, di luar Jawa. Nah, dan ada juga di beberapa Jawa juga ada. Jadi teman-teman yang mendaftar di titik lokasi yang udah teman-teman tentukan itu eh, coba dicek lagi ya. Jadi barangkali ada informasi terkait persyaratan apa untuk kelengkapan nanti itu bisa disesuaikan dari sekarang ya, karena waktunya sudah mepet mungkin sudah hampir mendekati mungkin ya, semingguan lagi bagi khususnya untuk teman-teman di kementerian ya, sekitar semingguan lagi dipersiapkan dari sekarang. Dan ini saran ya untuk tes antigen itu teman-teman bisa tesnya di H-1 ya, terutama di sore hari aja. Jadi di sini kan paling lama itu di sesi 3 ya, sampai pukul setengah 4 lebih 10 menit. Nah, teman-teman tes antigennya sore aja di lokasi teman kalian, di lokasi eh, teman-teman. Soalnya kan untuk antigen itu 1 kali 24 jam ya, jadi hanya berlaku 1 hari kalau menurut info dari BKN. Dan kalau untuk PCR itu 2 kali 24 jam ya, jadi itu masih bisa berlaku untuk 2 hari sih untuk PCR. Cuman dari sisi harga mungkin berbeda ya untuk PCR dan antigen. Dan untuk vaksin ini teman-teman eh, coba diusahakan lagi ya. Jadi cari info sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa ikut vaksin. Itu mungkin kalau untuk di Jawa, Madura, dan Bali
itu salah salah satu syaratnya ya yang diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan tes SKD-nya. Dan kalaupun nanti teman-teman semisal belum dapat jatah vaksin, minimal itu teman-teman H-1 sudah eh, mengirimkan surat pernyataan ke BKN bahwa teman-teman di daerahnya belum ada vaksinasi. Nah, itu bisa nanti ditoleransi ya. Oke, jadi teman-teman yang di Kemenkumham mulai dari sekarang persiapkan persyaratannya, terus latihannya. Jadi ketika sudah mendekati 2 September itu teman-teman sudah nggak kaget ya dan udah siap tentunya. Jadi eh, persiapannya sudah matang dan nggak diburu-buru sih enaknya. Jadi lebih santai nantinya. Jadi teman-teman tinggal eh, belajar untuk lebih matang aja gitu. Jadi nggak ngebut ngebut banget gitu. Jangan tunggu dulu 2 September ya, nanti keburu-buru jadinya teman-teman, jadi nggak fokus, belajarnya juga jadi buyar juga sih. Jadi dipersiapkan dari sekarang dan semoga lancar ya untuk nanti pelaksanaan tesnya. Oke, cukup sekian untuk ke video kali ini. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan ditanya saja di kolom komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin saya jawab, barangkali bisa saya jawab. Dan kalau teman-teman berkenan, boleh di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang belum tahu eh, terkait informasi CPNS ini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye.